Halo, perkenalkan nama saya Sadeskia Salwa dengan NIM 1504625017 dengan program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson gitu. Nah, jadi saya memilih teori ini tuh karena menurut saya teori Erik Erikson ini tuh masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini, terutama dalam memahami perkembangan peserta didik dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Teori ini tuh juga membantu kita untuk pendidikan ini memahami bahwa perkembangan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan pengalaman hidup. Nah, menurut Erik Erikson ini perkembangan manusia itu berlangsung sepanjang hidup dan dibagi menjadi 8 tahap. Pada setiap tahap diselesaikan agar individu dapat berkembang secara optimal. Apabila konflik tersebut dapat diatasi dengan baik, maka individu akan memiliki kepribadian yang sehat. Nah, lalu pendapat saya nih tentang teori Erikson, yaitu saya setuju dengan teorinya Erikson karena teori ini tuh menunjukkan bahwa perkembangan manusia tidak berhenti saat masa kanak-kanak, tetapi juga berlangsung hingga usia lanjut. Contohnya itu pada masa remaja seseorang mencari jati dirinya. Banyak nih remaja saat ini tuh mengalami kebingungan menentukan lingkungan pergaulan maupun tuntutan atau kayak tuntutan dari keluarga. Hal ini tersebut sesuai dengan tahapan identity role confusion yang dijelaskan oleh Erikson. Namun, saya juga memiliki nih sedikit ketidaksetujuan. Menurut saya tuh perkembangan seseorang tuh tidak selalu mengikuti urutan yang sama, tetapi setiap individu itu memiliki pengalaman, budaya, lingkungan, dan kondisi keluarga yang berbeda, sehingga menyelesaikan konflik pada setiap tahap itu berbeda. Nah, saya juga mau bandingin ini dengan teori Jean Piaget. Jika dibandingkan dengan Jean Piaget ini terhadap beberapa perbedaan, Piaget lebih menekankan perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif anak, sedangkan Erikson lebih menekankan perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian seseorang. Menurut saya sendiri, teori ini tuh saling melengkapi. Nah, Piaget membantu menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dan memahami informasi. Nah, sedangkan Erikson itu membantu menjelaskan bagaimana mereka membangun kepercayaan diri, identitas, serta hubungan sosial. Lalu kaitannya dengan keilmuan program studi itu apa sih? Nah, sebagai mahasiswa pendidikan vokasional dan keluarga ini, teori Erikson ini tuh bermanfaat dalam dunia pendidikan. Seseorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga memahami karakter, kebutuhan, dan perkembangan psikologi. Nah, terus habis itu misalnya tuh ketika peserta didik kurang percaya diri atau memahami kesulitan berinteraksi dengan teman pendidik, dapat memberikan motivasi, dukungan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan memahami teori Erikson ini tuh, calon peserta didik tuh dapat membantu peserta didik berkembang secara akademik maupun sosial emosional. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan tuh bahwa teori perkembangan psikologi Erikson itu tuh masih relevan, sehingga saat ini tuh karena menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan, walaupun ini memiliki beberapa keterbatasan, teori Erikson terhadap memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, dan bentuk kepribadian seseorang. Sebagai calon pendidik, kita perlu memahami perkembangan psikososial peserta didik agar mampu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan,
tapi juga pada perkembangan karakter dan kesejahteraan peserta didik. Terima kasih.